Urusan Agama Islam Bapak Haji Mi'rad SAG MAP. Yang kami hormati Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Syarif MA. Yang kami hormati Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Basrihar beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Ketua Panitia Mikerda Bapak Dr. Zulkifli MA beserta seluruh tim. Yang kami hormati Pemda, alim ulama, cendekiawan muslim, pimpinan ormas Islam, pimpinan pondok pesantren, pimpinan perguruan tinggi, tokoh masyarakat, hadirin dan tamu undangan kehormatan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul dalam rangka pembukaan musyawarah kerja daerah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025 dengan tema meneguhkan peran ulama dalam memelihara keharmonisan umat dan kelestarian lingkungan. Mengawali rangkaian acara yang mulia ini, mari kita dengarkan lantunan kalamullah oleh Al-Mukarramah Ibu Siti Rahmania SPD. Kepada Ibu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها واتقوا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Semoga lantunan ayat suci tadi membawa berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dimohon berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
kami silakan duduk kembali. Laporan Ketua Panitia. Kami mengundang dengan hormat Ketua Panitia Pelaksana Musyawarah Kerja Daerah MUI Kalimantan Barat tahun 2025 kepada Bapak Dr. Zulkifli MA, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahu azim. Yang terhormat Ketua Umum MUI yang diwakili hari ini oleh Ketua Bidang Ukhuwah Bapak Dr. Haji Muhammad Zaitun Rasmi, alhamdulillah sudah bersama kita hari ini. Yang terhormat Gubernur Kalimantan Barat yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Alfian Salam, Kepala Kantor Kementerian Agama Kalimantan Barat atau yang mewakili Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat atau yang mewakili Direktur Bank Kalbar atau yang mewakili Basnas atau yang mewakili para pimpinan ormas Islam, para pimpinan perguruan tinggi, para pimpinan pondok pesantren, yang saya hormati juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI Provinsi Kalimantan Barat, Ketua Umum MUI Provinsi Kalimantan Barat. Tidak lupa juga Wali Kota dan Wali Kota Pontianak atau yang mewakili, Bupati Kuburaya atau yang mewakili, para pengurus MUI Kabupaten Kota Kalimantan Barat dan pengurus komisi serta lembaga di lingkungan MUI Provinsi Kalimantan Barat. Puji syukur alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka pembukaan musyawarah kerja daerah MUI Kalimantan Barat yang mengusung tema meneguhkan peran ulama dalam memelihara keharmonisan umat dan kelestarian alam. Tema ini diangkat mengingat Kalimantan Barat yang multikultural dan juga sangat kaya akan sumber daya alamnya. Multikulturalisme dan kekayaan alam Kalbar harus selalu terus dijaga agar tetap memberikan kemaslahatan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat khususnya di Kalimantan Barat. Multikulturalnya Kalbar harus terus dirawat agar mampu menjadi sumber daya manusia yang berkontribusi positif bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Demikian juga alam yang saat ini kita rasakan, bahkan data menunjukkan menurunnya daya dukung alam Kalbar bagi kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Deforestasi yang terus terjadi telah mengerus hutan tropis Kalbar yang kemudian berubah fungsi karena imbas dari ekspansi industri ekstraktif, diantaranya industri perkebunan sawit, pertambangan, dan proyek-proyek skala besar yang rakus ruang. Dan hari ini kita disuguhkan dengan bencana yang menimpa sebagian Sumatera, saudara-saudara kita di Sumatera. Tentu ini bukan sekedar bencana, tetapi ini adalah bencana ekologis. Sebagai gambaran, tahun 2000 tutupan hutan Kalbar mencapai 13 juta lebih hektar.
namun pada tahun 2020 tersisa hanya 4.930 hektar lebih, yang berarti berkurang 8 juta hektar atau 62,13% hanya dalam jangka waktu 20 tahun. Sementara itu, Walhi mencatat sepanjang tahun 2024 yang lalu, Kalbar telah kehilangan tutupan hutan seluas 39.598 hektar. Dampaknya adalah berubahnya ekosistem gambut dan bencana banjir yang rutin dialami Kalimantan Barat. Dampak jangka panjang secara global adalah terjadinya perubahan iklim atau anomali iklim, anomali yang disebabkan oleh kerusakan ekosistem. Sementara itu, masyarakat Kalbar masih tetap dalam kondisi terpuruk yang terindikasi dari IPM Kalimantan Barat menempati posisi 31 dari 38 provinsi di Indonesia pada tahun 2024. Hadirin yang terhormat, atas dasar hal tersebut, MUI Kalimantan Barat berikhtiar mengangkat tema meneguhkan peran ulama dalam memelihara keharmonisan umat dan kelestarian alam sebagai ikhtiar perspektif ulama dalam membangun Kalbar yang lebih baik di masa mendatang. Diharapkan program-program yang insya Allah akan dibicarakan besok akan dilaksanakan dengan mencerminkan keprihatinan tadi. Kami laporkan bahwa Mukerda ini dilaksanakan dengan tujuan yang pertama adalah menguatkan sinergi antara lembaga MUI di semua tingkatan, menetapkan program kerja strategis untuk membangun umat Islam Kalbar yang produktif dan berdaya saing, memperkuat peran MUI sebagai mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas serta keutuhan NKRI, dan yang keempat adalah meningkatkan kualitas pelayanan keumatan, fatwa dan pembinaan dakwah. Mewakili seluruh panitia, saya melaporkan bahwa jumlah peserta kegiatan Mukerda ini terdiri dari majelis pertimbangan, pengurus harian, pengurus komisi dan lembaga di MUI Kalbar, serta 13 MUI Kabupaten Kota se-Kalbar. Satu kabupaten tidak bisa hadir berhalangan, yaitu Bengkayang, dan total seluruhnya adalah 90 orang. Insya Allah sudah hadir di sini. Sebelum membahas program kerja nanti malam, peserta akan mendapatkan pembekalan materi tentang peran ulama dalam menjaga keharmonisan umat dan menjaga lingkungan dengan narasumber yang terdiri dari MUI Pusat, alhamdulillah sudah hadir di tengah kita, kemudian dari Polda Kalbar, dari Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kalbar, alhamdulillah kemarin sudah dilantik Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh se-Indonesia, dilantik kemarin. Dan insya Allah nanti malam kita berikan kesempatan untuk menyampaikan kebijakan tentang pemberangkatan haji di tahun yang akan datang, karena ada perubahan yang sangat mendasar. Kemudian kita juga meminta kehadiran Profesor Gusti Hardiansah mewakili Pokja RID, yaitu kelompok kerja pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Dan selanjutnya besok pagi hingga siang para peserta akan membahas program kerja MUI Kalimantan Barat. Hadirin yang terhormat, Ketua MUI yang kami hormati, dalam kesempatan yang baik ini izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam menyukseskan Mukerda Kalbar kali ini. Terkhusus kepada Bapak Gubernur Haji Rian Orsan yang telah memfasilitasi kita semua bersilaturahim di ruang yang berbahagia, yang megah ini. Juga tadi sudah disuguhkan makan minum kita. Terima kasih juga kepada Polda Kalbar yang senantiasa berkoordinasi dan berkontribusi kepada berbagai kegiatan MUI Kalimantan Barat. Juga Bang Kalbar yang sering berkontribusi juga kepada MUI Kalbar. Inilah wujud kebersamaan antara ulama dan umara yang harus terus dipupuk dan dikembangkan. Kemudian kepada seluruh panitia, saya ucapkan terima kasih atas kerja cerdas, kerja keras, dan kerja ikhlasnya.
Dan kepada para hadirin, para undangan, kami ucapkan terima kasih dan permohonan maaf kalau acara ini agak terlambat dari jadwal yang seharusnya. Kami aturkan permohonan maaf yang mendalam atas berbagai kekurangan dan mungkin juga kekeliruan dalam rangkaian acara Mukerda ini, mulai dari pembukaan hingga penutupan besok. Terima kasih kami ucapkan kepada para hadirin semua dan mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq wa muttariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas laporan yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Zulkifli MA. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat kepada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Basrihar, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi kafi'il muhimmat wa kasyifil mudrahimat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhlukat Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi sadat. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Bidang Ukhuwah Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Rasmin Zaitun Rasmin, yang saya hormati Gubernur Kalimantan Barat yang diwakili oleh Asisten 3 Bapak Dr. Andes Haji Alfian Salam MSI, yang saya hormati Bapak-bapak dari Forkopimda Kalimantan Barat atau pejabat yang mewakili, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Urais Besar, yang saya hormati Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Barat Bapak Dr. Profesor Dr. Syarif, yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Barat, yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Umum Majelis Ulama Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat, yang saya hormati pimpinan Ormas Islam yang hadir pada hari ini, yang saya hormati pimpinan perguruan tinggi dan seluruh hadirin hadirat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi takzim saya kepada Bapak dan Ibu. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa berkat rahmat hidayah dan maunanya Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Barat bisa menyelenggarakan musyawarah kerja daerah tahun 2025 yang pembukanya pada hari ini kita laksanakan di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, dan insya Allah kegiatan musyawarah akan dilanjutkan di Hotel Maestro Pontianak dari tanggal 29 hari ini sampai tanggal 30 besok insya Allah. Musyawarah kerja daerah MUI Provinsi Kalimantan Barat mengambil tema meneguhkan peran ulama dalam memelihara keharmonisan umat dan kelestarian lingkungan. Yang dimaksud dengan meneguhkan peran ulama bisa bermakna pada dua hal, yaitu tanggung jawab ulama kepada umat dan tanggung jawab ulama kepada daerah dan bangsa. Kedua makna ini merupakan tanggung jawab
amanah yang dipikul oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menjaga esensi agama dan komitmen kemanusiaan agar tetap kokoh. Tanggung jawab Majelis Ulama Indonesia pada bidang keumatan terdiri dari 4 hal. Yang pertama, pelayan umat sebagai khadimul ummah. Majelis Ulama harus hadir dalam melayani kebutuhan keagamaan umat Islam dalam berbagai sektornya, baik itu berupa panduan dan bimbingan keagamaan, sosial ekonomi maupun budaya. Yang kedua, perlindungan umat, yaitu himayatul ummah. Majelis Ulama istiqamah menduduki posisinya untuk selalu istiqamah dan konsisten dalam perlindungan hak-hak umat di segala sektor kehidupan, khususnya kehidupan beragama, termasuk perlindungan dari kerusakan akidah, pemikiran yang radikal, pemikiran liberal, perlindungan dari konsumsi makanan yang tidak halal, minuman yang tidak halal, obat-obatan yang tidak halal, perlindungan umat dari kerusakan moral serta perilaku yang merusak lingkungan hidup dan kekayaan alam. Kemudian dimensi keempat adalah, ketiga adalah penguatan dan pemberdayaan umat. Majelis Ulama senantiasa meningkatkan komitmen penguatan dan pemberdayaan umat di berbagai bidang, pemberdayaan ekonomi umat, mutu pendidikan, kualitas kesehatan, peningkatan karakter kebudayaan dalam pembangunan sosial keagamaan. Kemudian yang keempat, persatuan umat. Majelis Ulama Indonesia berupaya sekuat tenaga untuk senantiasa menjaga dan merawat persatuan umat, atau disebut dengan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah, dengan mengedepankan wasatiyatul Islam, menjaga keharmonisan, kedamaian, serta sikap toleransi yang saling menghormati dan menghargai satu yang lain. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya, bahwa Majelis Ulama senantiasa mempertahankan prinsip dan komitmen untuk bermitra dengan pemerintah dalam posisi sebagai sadikul hukumah. Majelis Ulama Indonesia akan bermitra bersih dengan pemerintah daerah serta memberikan dukungan penuh untuk mewujudkan program-program pemerintah daerah dalam bidang keagamaan serta pembinaan umat, menjaga ukhuwah serta keharmonisan. Karena sejatinya bahwa ulama dan umara memang sesuatu kelompok yang harus selalu menjaga keharmonisannya. Rasulullah bersabda, simpani minan nas saluhal nas wa iza fasadan nas. Ada 2 kelompok dalam kehidupan manusia. Kalau 2 kelompok itu selalu terjalin hubungan yang baik, maka manusia akan baik. Tapi ketika keduanya tidak ada kecocokan, selalu saling menghujat dan sebagainya, maka itulah awal kerusakan dari manusia. Oleh karena itulah Majelis Ulama Indonesia menghimbau, mengajak kita seluruh umat Islam khususnya di Kalimantan Barat, mari kita hindari perpecahan. Mari kita perkuat persatuan, kita selalu kompak menjaga Kalimantan Barat agar selalu kondusif, sehingga pembangunan yang berjalan akan tetap berjalan dengan baik. Sebentar. Allahu Akbar. Kita dengarkan azan dulu.
Terima kasih, saya lanjutkan. Jadi kita Majelis Ulama mengajak kepada kita semua, mari kita bina persatuan dan kesatuan, kita hindari segala bentuk kekerasan. Rasulullah bersabda, inna rifqa la yakunu fi syai'ila zana wa la yunzau min syai'ila syana. Sesungguhnya kesantunan, kesopanan bila menyertai sesuatu maka itu akan memperindah. Tapi ketika itu dicabut dari suatu kegiatan, maka itu akan memperburuk. Oleh karena itulah, mari kita tampilkan, kedepankan kesantunan. Jadilah kita sebagai umat rahmatan lil alamin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya menutup sambutan, izinkan saya selaku Ketua Umum Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Kalimantan Barat yang telah memfasilitasi kegiatan musyawarah kerja Majelis Ulama ini tempat di pendopo Gubernur pada hari ini. Juga bantuan operasional yang diserahkan kepada Majelis Ulama yang mengalami peningkatan, alhamdulillah. Kemudian juga kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Kapolda Kalimantan Barat atas dukungan yang diberikan dan seluruh pihak yang telah memberikan bantuan sehingga alhamdulillah Majelis Ulama dapat tetap melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Bapak Gubernur yang Kalimantan Barat, Gubernur yang saya hormati atau yang mewakili, untuk itu perkenankan saya menyampaikan dalam kesempatan ini permohonan kepada Bapak Gubernur, kiranya Majelis Ulama bisa disiapkan kantor sekretariat, karena selama ini Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Barat dari segi aktivitas alhamdulillah, tapi ketika dilakukan monitor dan evaluasi kita selalu rendah. Rendahnya itu karena kita tidak punya fasilitas kantor kecuali numpang di Majahidin. Moga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati pemerintah daerah untuk bisa menyiapkan kantor pada yang akan datang. Demikian kami sampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua. Baik, sebelum saya tutup saya akan menyampaikan beberapa pantun. Pergi wisata ke Batu Suli, ke desa Horowu pergi berburu. Semoga sukses kita bermusyawarah, kita bisa mendapatkan keputusan yang baru. Kedua, mari satukan semangat membangun bersama pemerintah daerah dan Majelis Ulama. Inovasi terus kita kembangkan
agar daerah makin berdaya. Jalan-jalan ke Pulau Manis, singgah sebentar di kedai kopi. Ulama selalu memberikan nasihat yang tulus dan lurus agar kita hidup tidak jauh dari penyelewengan. Terakhir, pergi berlayar ke Balikpapan, mampir di Papua, Balikoteka. Mari bersama pemerintah daerah bergandeng tangan, kita bangun Kalimantan Barat, daerah kita. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Basrihar atas sambutan dan arahannya. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Syarif MA, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Yang saya hormati, yang dimuliakan Allah, Bapak yang mewakili Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Bapak Dr. Kiai Haji Zidul Rasmi. Maaf Pak kalau salah, saya mungkin ini, dan selamat datang di kota Khatulistiwa, ibu kota Pontianak, Kalimantan Barat. Yang saya hormati Gubernur Kalimantan Barat yang diwakili oleh Bapak Dr. Andes Alfian, MSI. Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Ayahanda Dr. Andes Kiai Haji Basrihar, Ustaz ada Sekum, ada yang lain, para undangan semua yang berhadir, yang izin saya dengan tidak mengurangi rasa hormat tidak dapat menyebutkan satu-satu nama, pangkat, gelar dan jabatannya. Hadir para pimpinan Majelis Ulama dari Kabupaten Kota yang kata panitia absen 1, dan semua para kiai, para alim ulama yang berhadir yang saya hormati. Kita banyak bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita masih diberi kekuatan dan kesehatan. Dengan itu acara musyawarah ya, kerja daerah ya, iya Pak Jul, musker, kalau di NU kan muskerwil, di MUI muskerda, bukan ngetes ndak kayak gitu. Dapat kita hadiri pada hari ini, mengiringi syukur itu salam dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Rasulullah Muhammad SAW. Kalau mendengar pantunnya Pak Ketua tadi itu ada sesuatu nampaknya itu. Karena sesuatu nanti akan saya sampaikan di ujung, karena juga masuk di daftar kisi-kisi sambutan saya hari ini. Yang pertama, saya atas nama Dewan Pertimbangan One-Team MUI Kalimantan Barat sampaikan terima kasih kepada panitia yang telah melaksanakan dan jajaran pengurus ya, melaksanakan muskerda ini. Dari sini cuma nanti kita akan paskan waktunya, hasilnya nanti paskan waktu pelaksanaannya. Kalau fungsi ulama
sudah dibahas tadi oleh beliau berdua. Saya cuma ingin stressing tentang bahwa ulama itu kan ya pelabuhan harapan spiritual dari umat Islam di Indonesia. Kalau Kalbar ya Kalbar. Ulama itu diharapkan menjadi pembimbing, pengayom, pendidik, dan lain-lain. Ingin saya gambarkan, kalau saya baca ADART dan dokumen terkait tentang kedudukan dan fungsi Majelis Ulama itu ngeri sebenarnya, ngeri sekali. Majelis Ulama harus menjaga, mengawal akidah umat, apalagi harus mengawal halal haramnya makanan umat dan lain-lain. Ngeri pokoknya. Maka wajar kalau ayahanda Abah Basyihar tadi berpantun macam itu. Ada sesuatu, mudah-mudahan saya izin bisa menerjemahkan sebentar lagi. Tapi saya juga tulis pantun juga Bah di sini nanti. Intinya adalah kewaspadaan itu harus kita lakukan secara ekstra, karena sepatah kata, sebaris tulisan dari Majelis Ulama itu akan besar pengaruhnya bagi sikap umat, sikap kaum muslimin. Ya, keputusan-keputusan dari Majelis Ulama tentu niatnya positif, tapi sangat tidak menutup kemungkinan bahwa keputusan-keputusan Majelis Ulama itu justru nanti akan direference, dijadikan rujukan untuk kontraproduktif yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi itu, ya kan? Dijadikan rujukan untuk berkelahi, untuk berantem, untuk saling maki dan lain-lain, dan itu terjadi. Oleh karena itu berkenan pengurus untuk menfungsikan Dewan Pertimbangan itu lebih luas, supaya saya juga tidak berdosa menduduki jabatan itu. Ya, tapi biar tahun ini saya tidak berdosa, nanti di akhir Desember saya akan melakukan evaluasi, akan mengundang pengurus terhadap kedudukan fungsinya itu, supaya tidak berdosa saya, supaya itu. Yang kedua, saya sangat respect terhadap tema hari ini yang disusun oleh panitia, karena kami di jajaran Kementerian Agama itu hari ini sedang sangat di-guidance oleh Menteri tentang ekoteologi. Beliau menemukan ayat-ayat teologi itu, ekoteologi itu bahkan lebih banyak dari ayat tentang sholat dan zakat. Di antaranya sangat populer yang kita di Sanawiyah ada belajar itu tentang zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Itu di antaranya. Dan tepat jika kita Majelis Ulama pasang sikap di situ. Walaupun memang kita juga harus pikir panjang. Saya sudah bikin outline buku Pak Kiai Wajidi tentang ekoteologi, ada 12 bab. Saya nanti tawarkan ke Majelis Ulama outline-nya yang sudah jadi gitu. Dan kenapa kita harus pikir panjang? Takut kita itu kena as-sof ayat 2 dan 3 itu. Kalau kena di situ, kita berkata tidak berbuat, nanti dosanya memang berkelindan. Karena tentu pelaksanaannya itu, saya pastikan hari ini MUI kantor pun tak punya. Berkelindan dengan siapa? Negara ini meminta begitu banyak fungsi terhadap Majelis Ulama. Lalu seperti apa nanti kalau kata Pak Kiai Wajidi kemarin sambutan tentang sinerginya itu antara kita
dengan pemerintah. Maaf Pak Alpian, kayaknya Pemda jadi sasaran dari sambutan saya dengan sambutan Pak Ketua tadi. Kan tidak intermezzo Pak, tapi santai aja kita. Nah, yang terakhir tentang waktu dan fungsi Muskerda ini. Saya sedikit punya pengalaman mengelola tata kelola perencanaan pelaksanaan program dan pembiayaan. Setidaknya saya punya pengalaman 15 tahun dari mulai menjadi Asdil 2 pasca sarjana dulu sampai sekarang saya jadi rektor. Boleh enggak Pak Ketua, Pak Sekjen, Pak Sek, bahwa boleh jadi 99% pembiayaan MUI ini adalah bansos dari Pemda. Boleh sebut begitu enggak? Ya, kita enggak punya bisnis kan? Maksudnya enggak punya sumber lain, ya kan? Saya tidak tahu, yang tahu kan bendahara. Saya pasti gitu Pak, Pak yang wakili dari MUI Pusat. Di Kalbar kita belum punya sumber dana lain. Kenapa saya bilang ngeri tadi Pak? Sebagian banyak tugas ini gitu. Saya tidak tahu angkanya berapa, tapi menurut Pak Sani itu jauh adalah lebih baik dari setahun 2 tahun yang lalu. Nah, jauh lebih baik juga, saya tidak mendalami seperti apa. Tapi bisa digambarkan, kalau MUI hari ini kantor saja tidak punya dan nyewa katanya 20 juta per tahun, bisa dibayangkan Pak, dari mana tanggung jawab yang besar itu kita biayai? Itu. Dari mana? Atau Basnas nyumbang enggak, atau seperti apa, atau Basnas sering program dengan kita. Lembaga Pak Jul tadi menyebut itu eksploitasi apa perusahaan-perusahaan tambang, iya kan? Ada enggak kita itu di guidance atau dikasih peluang jalan oleh Pemda datang ke sini misalnya gitu. Jangan Kalbar ketika hiruk pikuk berantem ini begitu kemudian kita dihadirkan. Maaf Pak, ini tanpa tendensi apa-apa, hanya ungkapan, karena tadi Pak Ketua dengan Pak Jul kayaknya malu-malu juga ungkap ini gitu, ya kan? Entah berani atau apa, enggak apa-apa, enggak tahu saya gitu loh. Kan di daerah lumayan, saya tanya tadi ada dari Sintang, dari Tapang, lumayan saya tanya itu ini gitu. Nah, banyak CSR yang mungkin kita juga cuman kebagian mengeluarkan sertifikat halal saja Pak, itu seperti apanya gitu. Intinya adalah yang mau saya katakan ke internal kita, kalau 99% roda kegiatan MUI kita di sini ada sumbernya dari pemerintah, bulan ini sebenarnya tidak tepat kita raker. Bulan ini bulan menyusun LPJ biasanya gitu. Nah, biasanya kan Januari. Nah, boleh jadi hasil yang di hari ini kita terapkan di Januari gitu. Kan raker itu biasanya fungsinya satu, mengevaluasi program setahun yang lalu. Lalu merencanakan program tahun ini. Kalau kita baru menjalankan program di November tengah akhir begini kan tak mungkin laksanakan hanya Desember. Dan merencanakan pembiayaan tahun berikutnya lagi. Ada 3 fungsi itu. Biasanya gitu kok raker. Jadi kalau kita rakerda hari ini, muskerda hari ini, ya saya berharap walaupun belum diminta nasihat ini ya, karena fungsinya kan dalam pertimbangan begitu. Hasil muskerda hari ini tentu kita terapkan nanti Januari dengan anggaran Januari tahun 2006 kalau masih ada, tapi kata Pak Sani masih ada, dari Pemda masih ada. Oleh karena itu jangan lupa juga fokus muskerda hari ini adalah menyampaikan laporan pertanggungjawaban setahun Januari ke sini sekaligus tentang LPJ-nya supaya tidak ada masalah gitu. Oleh karena itu ya sekali lagi Pak, saya pernah menyampaikan di Mujahidin juga, di acara dengan Pemda juga, ya kan. Insya Allah kalau berbaik-baik dengan ulama itu tidak rugi Pak. Setidaknya Bapak kena doakan.
Fatihah gitu oleh Pak Kiai gitu. Saya doakan Bapak Fatihah kalau sampaikan ke Pak Gubernur ini. Nah, beliau pun kita doakan. Nah, gitu. Saya kan bayangkan ulama mengemban harus mengawal tentang akidah umat, Pak. Syariat umat ini sesat atau tidak, atau menyimpang atau tidak. Belum lagi pendidikannya, belum lagi fungsi dakwah. Begitu banyak kita ini diembankannya kepada kita, kepada MUI. Pasannya gimana? Nah, ngerinya kalau itu tertuang di dalam anggaran dasar rumah tangga sebagai kewajiban, tapi tidak dilaksanakan, kan kita dosa juga sebenarnya. Sebenarnya gitu. Maka oleh karena itu saran berikutnya untuk muskerda ini, tak usah banyak-banyak bikin program, sesuaikan. Kalau tahun depan 1 miliar, ya kita racik 1 miliar itu seperti apa. Kalau tahun depan itu kembali 400 juta seperti tahun sebelumnya, racik seperti jangan banyak-banyak. Sebagai pintu pengampunan dari Allah atas tanggung kita yang banyak itu, tapi kita tidak bisa melaksanakan karena terbentur dengan pembiayaan. Itu. Mudah-mudahan lah tahun depan bisa naik sampai 5 miliar, lumayan itu. Kok tidak ada yang ngamin kan, kayak tidak perlu duit aja ini nih. Pak Wadi dia aja ngamin sendiri itu. Baiklah, saya bikin pantun aja lah. Itu mohon maaf ya Pak Alpian, Pak Asisten. Ini bukan penyampaian saja Pak. Sama saya keliling daerah ya, tentang organisasi saya yang saya pimpin tentang NU. Mestinya Pemda itu Pak tidak perlu minta kami proposal gitu. Karena jasanya itu udah tercatat sejarah begitu banyak gitu. Baru kita hari pahlawan nasional. Itu tuh 10 November itu dari 22 Oktober Pak Haji Santri. Ini proposal telat sedikit angus. Los Pak, NU 4 tahun los tidak pada apa-apa. Asalkan telat sedikit proposal. Maka kawan-kawan, Pak Jul, ya kan, tahun depan itu paling telat Maret sudah mulai jadi proposalnya. Kalau masih diperlukan proposal, paling telat tanggal 2 Mei harus masuk. Kenapa pengalaman? Oh, saya pengalaman Pak, walaupun tidak dapat tetap pengalaman itu Pak gitu. Udah tepat waktu pun ngajukan proposal tidak dapat juga, apalagi tidak ngajukan gitu. Nah, itu jadi pengalaman nih Pak Jul. Jadi hari ini kita bikin kisi-kisi kerja, program jelas, lalu Maret nanti paling lama ajukan sebagai proposal ke sana, dan dijujurlah gitu. Kita punya Pak Sani sebagai mediator dekat kita kepada beliau. Kita doakan beliau juga selamat, ya kan, sehat, selamat. Ya, sesuai konstitusi beliau hari ini pemimpin daerah kita, ya kan, MUI, ya mendoakan biar tidak dibaca sebagai penganut terlalu praktis gitu, dan seterusnya. Ini sering saya mohon maaf Pak Ketua, Pak Kiai mohon maaf ya, karena tadi Pak agak malu-malu menyuarakannya, biar saya nyuarakan tidak apa-apa, kan saya lebih mudah. Saya dengan Pak Abah itu dari kecil saya di Emong, saya kan kebetulan Kori ya, kemana-mana ikut MTQ beliau yang akan saya itu dari kecil, sehingga dia yang darah muda ini, walaupun sungguhnya tidak muda lagi kita. Ke masjid besar pergi mengaji. Itu tadi responnya pantun saya ini nih. Kalau di Pontianak itu cantik, bukan cakep. Ke masjid besar pergi mengaji, singgah sebentar di dekat surau. Masjid ulama penuntun negeri, menjaga umat menuju yang hak dan yang murni. Pohon kelapa tumbuh berjajar, teduh menaungi rumah nelayan. MUI Kalbar hadir membawa syiar, menebar sejuk dalam persatuan. Pergi ke pasar membeli serai, singgah sebentar membeli roti. Macam tak nyambung ya roti dengan serai, enggak? Tapi namanya pantun begitulah. Ulama menjadi cahaya damai, MUI Kalbar hadir menjaga harmoni negeri.
5 sih, tapi nadanya sama begitu aja. 3 aja, udah sunnah cukup. Baik, semoga Allah meridho kita semua. Sukses, semoga Muskerda ini menghasilkan sesuatu yang menjadi haluan kita setahun ke depan dalam berprogram dan melaksanakan tugas dan fungsi kita. Terima kasih atas perkenannya hadir dari semuanya, dan saya terima kasih atas kesempatan ini. Juga mohon maaf terima Pak Gubernur, saya setelah ini izin Pak, karena saya ada tugas di saya harus berangkat ke Kalimunting dan ke Bengkayang. Baik, terima kasih, dan saya mohon maaf sekali lagi. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Syarif MA atas sambutan dan arahannya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Urusan Agama Islam Bapak Haji Mi'rad SAG MAP. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kakanwil yang sebenarnya beliau sangat ingin hadir pada Muskerda Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat pada hari ini. Berhubung karena ada kegiatan yang juga tidak dapat beliau tinggalkan yang juga sama pentingnya, sehingga beliau menyampaikan permohonan maaf dan salam hormat, salam hangat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang ada di sini. Izinkan saya menyampaikan sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat pada Musyawarah Kerja Daerah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Kalimantan Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Administrasi dan Umum, yang saya hormati pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia, yang saya hormati Forkopimda Provinsi Kalbar, yang saya hormati Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat beserta jajaran, yang saya hormati pimpinan organisasi keagamaan Islam, yang saya hormati para alim ulama, pimpinan pondok pesantren, rekan-rekan media, Ketua Basnas, Ketua Badan Wakaf Indonesia, pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita diberi kesehatan lahir dan batin, dipanjangkan umur, sehingga dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka mengikuti kegiatan pembukaan Musyawarah Kerja Daerah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat.
Tak lupa selawat serta salam kita panjatkan atas junjungan kita Nabi akhir zaman, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dengan harapan semoga kita semua yang hadir pada kesempatan ini mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, para ulama dalam kedudukannya sebagai pemimpin informal di tengah masyarakat memiliki peran yang sangat penting dan strategis, khususnya untuk memperkokoh sendi-sendi etika, moral, dan spiritual kehidupan berbangsa dan bernegara. Para ulama tidak hanya berperan dalam menjaga moral bangsa, tetapi sekaligus mencerahkan dan mencerdaskan umat dengan ajaran nilai-nilai Islam secara kafah. Selain itu, dalam menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan, ulama juga berperan memberikan pemahaman bahwa menjaga alam adalah bagian dari ajaran agama Islam, di mana melestarikan dan memelihara lingkungan sesuai dengan konsep amanah dan khalifah di muka bumi, untuk hidup dan selaras dan tidak merusak ciptaan Allah. Dalam dunia modern pun, peran, fungsi, serta tanggung jawab ulama tidak akan pernah tergantikan. Para ulama tidak boleh tinggal diam, apalagi bersikap apatis terhadap kondisi dan fenomena yang terjadi di masyarakat. Ulama diharapkan berdiri paling depan dalam menyuarakan kebenaran dan mencegah kerusakan di masyarakat. Ulama memiliki tanggung jawab moral yang tidak hanya mencakup masalah ibadah, tetapi juga termasuk kemaslahatan di dunia, yaitu menyangkut muamalah. Dalam kaitan itu, saya memandang pentingnya revitalisasi peran dan fungsi ulama di tengah kehidupan umat dan bangsa. Dalam masyarakat yang sedang berubah dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang cenderung berpikir rasional dan pragmatis, peran dan fungsi ulama harus diperkuat. Peran dan fungsi ulama di tengah-tengah masyarakat perlu terus dikembangkan seiring dengan kemajuan masyarakat. Untuk itu, diharapkan 4 fungsi Majelis Ulama Indonesia bisa sebagai parameter untuk mengukur dan mengevaluasi peran dan tugas yang akan dilaksanakan Majelis Ulama Indonesia ke depan yang sesuai dengan harapan umat. 4 fungsi tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, memberikan fatwa dan nasihat kepada umat Islam dan pemerintah mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan. Yang kedua, menjadi wadah ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, sebagai organisasi yang mewakili umat Islam. Yang keempat, menjadi penghubung timbal balik antara ulama dan umara guna mensukseskan roda pembangunan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Haji Muhajirin Yanis. Terima kasih atas sambutan dan dukungan dari Bapak Kabid Urais. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Bidang Ukhuwah Bapak Dr. Haji Muhammad Zaitun Rasmin LCMA. Kepada Bapak disilahkan. Namun sebelum sambutan, kami mohon perkenan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat untuk memasangkan selempang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Gubernur Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes Alfian Salam, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat, Sekum dan seluruh jajaran pimpinan MUI Kalbar, juga Ketua Majelis Pertimbangan dan seluruh anggota Majelis Pertimbangan yang sempat hadir, para pimpinan Ormas Islam se-Kalimantan Barat, para pimpinan MUI daerah kabupaten kota, para alim ulama yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Izin saya menyebut sahabat saya, teman kuliah Dr. Harjani Hifni, yang juga pengurus MUI kemarin, juga ketemu di Munas MUI bersama Pak Sekum ya, dan yang lain. Alhamdulillah, tentu saya sangat bersyukur pada Allah SWT bisa hadir di acara Mukerda Kalbar, MUI Kalbar ini, karena ini menjadi salah satu ibadah ya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun selesai Munas, terus terang masih banyak hal yang harus saya selesaikan, tapi karena diamanahkan ya oleh pimpinan kami untuk mewakili Ketua Umum MUI, maka saya sami'na wa ata'na. Ya, acara-acara lain bisa saya geser dan saya datang. Apalagi saya memang selalu suka bisa bersilaturahim dengan umat dan apalagi para pimpinan majelis ulama di Kalimantan Barat ini, sebagai satu lembaga, satu badan, satu entitas yang menjadi tiang, salah satu tiang utama keutuhan umat, bangsa dan negara kita tercinta. Di Kalimantan Barat tentu saja peran ulama dan Majelis Ulama Indonesia lebih krusial lagi. Seperti yang kita ketahui, juga disampaikan oleh Ketua Panitia tadi, bahwa multiras di Kalimantan Barat dan sebetulnya di Indonesia secara umum. Namun kita tahu sejarah di Kalimantan Barat ya, dalam waktu yang tidak lama kita tahu bagaimana berbagai kejadian. Maka benar-benar bagaimana menguatkan peran ulama dan Majelis Ulama Indonesia itu menjadi sangat penting ya, di Kalbar secara khusus dan di Indonesia secara umum. Tentu berbicara peran ulama, semua kita sudah tahu. Nah, saya ingin sedikit tentang Majelis Ulama Indonesia. Di antara keistimewaan Majelis Ulama Indonesia, ya, saya hanya menambah sedikit ini karena Masya Allah tadi sudah banyak sekali yang diungkapkan oleh para pembicara. Di antara keistimewaan Majelis Ulama Indonesia adalah benar-benar dapat berfungsi sebagai tenda besar umat Islam, di mana para pimpinan Majelis Ulama Indonesia selalu mengatakan bahwa di sini kita berusaha benar-benar mewujudkan wasatiyatul Islam dengan segala maknanya. Dengan segala maknanya. Di antaranya adalah bahwa keragaman
pemikiran, keragaman latar belakang madhab, keragaman latar belakang organisasi, termasuk keragaman latar belakang karakter, ya, ulama, ustadz, organisasi dapat diramu di MUI, ya, mengikuti jalur wasatiyah itu. Ini yang luar biasa. Saya alhamdulillah sejak 2010 aktif di MUI Pusat. Saya mengamati masalah ini, ya, benar-benar bagaimana keragaman itu dapat diramu di MUI menjadi satu harmoni yang indah. Mungkin sebagian orang yang hanya melihat dari luar sudah merasakan, tapi sepintas. Tapi kita di dalam, kita bisa rasakan itu, walaupun pasti ada perbedaan. Bahkan kadang-kadang ada ketajaman yang terjadi, ya. Ini di mana-mana terjadi. Biasanya kalau Munas, ya, ada Busda, ini biasa. Tapi subhanallah, semuanya dalam satu tekad untuk menjadi lembaga yang merupakan payung besar umat Islam dan bisa bergerak bersama. Kalau Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Pusat selalu mengatakan bahwa di sini yang terlalu kencang bisa direm-rem sedikit, ya. Tapi juga yang terlalu lambat kita up, ya. Kita gas-gas agar semuanya bisa berjalan bersama di dalam membela kepentingan umat, dalam memelihara keutuhan umat, termasuk tadi fungsi utama himayatul ummah, menjaga umat ini baik dari sisi akidahnya maupun dari hal-hal yang lain seperti yang disampaikan oleh Pak Ketum kita tadi. Ini diantara kesalahan Majelis Ulama, dan tentu tidak bijaksana kalau saya berpanjang lebar, apalagi pasti masih ada sambutan dari Pak Gubernur atau mewakili beliau untuk membuka mukerja ini. Saya ingin menyampaikan bahwa ada kata kunci yang selama ini menjadikan MUI bisa begitu kuat, alhamdulillah, adalah selain hal-hal yang pokok tadi, jalannya adalah komunikasi, ya. Banyak hal yang terasa awalnya begitu sulit atau kita anggap ini akan membuat keterbelahan, tapi begitu komunikasi dilakukan, ya, alhamdulillah akan ada itu. Saya kira semua para asatidzah, para pengurus yang hadir di Munas kemarin bisa merasakan itu. Ada keinginan-keinginan, ada kepentingan-kepentingan, dan wajar sebagai manusia, baik sebagai kepentingan yang ada kaitan dengan pribadi atau organisasi, wajar. Dan agak terasa barangkali ini agak berat, tetapi alhamdulillah dengan komunikasi ini baik yang sifatnya langsung maupun melalui musyawarah, ya. Alhamdulillah, saya yakin Munas MUI yang baru-baru ini sudah lebih maju lagi, ya, lebih terasa bagaimana kualitasnya di dalam musyawarah baik itu di komisi maupun di pleno, termasuk di rapat formatur, ya, lebih dinamis. Dan ini bentuk komunikasi itu mudah-mudahan kali dihidupkan, ya, akan membuat kita benar-benar kuat, sehingga tema yang diangkat tadi, ya, oleh Mukerda MUI Kalbar, meneguhkan peran ulama dalam menjaga keharmonisan umat, ya, dan kelestarian lingkungan, ini dapat kita wujudkan. Komunikasi, termasuk harapan Pak Ketua Umum, ya, yang lebih dipertegas oleh Ketua Wangkin tadi, ya, tentang bagaimana fasilitas bagi MUI. Ini tinggal komunikasi Pak Ketua, ya. Insya Allah rajin dikomunikasikan, bukan saja dengan Pak Gubernur, ya, atau jajarannya, juga ke DPR Pak Ketum, ya. Pengalaman saya sesungguhnya dari DPR itu sangat kuat untuk membantu kita, ya. Dan juga ada istilah kami, kalau mau komunikasi ini jangan pegang di atas saja,
Ya, mesti juga ada komunikasi, sebab biasanya yang Pak Sekda di staf Pak Sekda, apalagi beliau ini asisten Pak Sekda, jadi Pak Alfian saya kira bisa menjadi jembatan, sering-sering akan komunikasi, insya Allah dengan itu semuanya akan baik ya. MUI insya Allah tidak perlu khawatir, seperti kata pimpinan MUI selalu, bahwa MUI tidak punya uang di kas ya, tetapi uang MUI ada di mana-mana ya, tinggal bagaimana mengambilnya, dan itu adalah komunikasi dan komunikasi. Insya Allah MUI dengan komunikasi elegan ya, MUI dengan komunikasi elegan insya Allah bisa ya. Di MUI jarang ada proposal, Pak Asisten ya, ini baru kami disampaikan, di MUI pusat itu jarang membuat proposal ya. Kami setiap kegiatan hanya menginformasikan saja. Ini ada kegiatan MUI, bagaimana mau dapat pahala juga barangkali. Munas MUI yang lalu, yang tahun 2020, saya kebetulan sebagai wakil ketua panitia. Alhamdulillah dengan hubungan baik dengan Pak Gubernur Jakarta waktu itu saya telepon, ya Pak Gub, ini munasnya di Jakarta ini mohon maaf keputusannya agak mendadak, jadi tidak bisa disampaikan sejak awal tahun untuk dianggarkan di APBD provinsi. Tapi Pak Gubernur harus bantu, saya bilang gitu ya. Ini untuk amal solehnya. Alhamdulillah kata Pak Gubernur siap Ustaz, ya. Dan beliau coba cek ke sana kemari, ya, yang dari mana bisa dana diambilkan tanpa melanggar. Dalam 2 hari itu bisa disumbangkan 250 juta. Alhamdulillah. Suatu yang tentu saja bisa. Sekali lagi dengan komunikasi, maka marilah apalagi para tokoh kita yang tentu disegani oleh gubernur, oleh anggota DPR, perlu berkomunikasi, dan ini dijembatani oleh tokoh-tokoh muda kita. Sangat penting tokoh-tokoh muda ini menjadi nuktatul wasal dalam bahasa Arab, menjadi perantara. Sebab tidak mungkinlah ketua umum MUI yang selalu meminta ketemu Pak Gubernur ya. Itu beliau harus menjaga bagaimana sebagai kedudukan dan muru'ah saya ketua umum. Tapi ada tokoh-tokoh muda, apakah di DPR, di Ormas ya, pengacara, mereka yang sepatutnya jadi perantara untuk komunikasi ini, sehingga ada pertemuan-pertemuan yang akhirnya kepentingan-kepentingan kita semua dapat terwujudkan. Sebab dalam hal ini semua masyarakat mempunyai kepentingan kepada MUI ya. Sebab MUI sekali lagi sebagai tenda besar sangat penting di dalam menjaga keharmonisan umat, mempererat ukhuwah mereka, dan sekaligus mensukseskan program pemerintah. Sebab MUI sebagai sodiqul hukumah, sebagai mitra daripada pemerintah. Terang tentang lingkungan hidup, ini juga menjadi concern Majelis Ulama Indonesia, di mana kita ada bidang yang khusus menangani ini. Mudah-mudahan dalam Mukerda Kalbar lebih operasional lagi ya, dan kami nanti siap untuk memfasilitasi kalau ada yang diperlukan di pusat untuk memperkuat program lingkungan hidup di Kalbar. Kebetulan kami juga punya hubungan baik dengan beberapa menteri ya, yang bisa menjadi jembatan untuk kebutuhan-kebutuhan dalam masalah lingkungan hidup, juga dengan hal-hal lain. Saya juga ingin menyampaikan kalau suatu saat di Kalbar MUI memerlukan kehadiran beberapa pejabat penting seperti menteri-menteri yang dekat dengan kita yang datang ke MUI, seperti Menteri Pertanian, Menteri Koperasi, insya Allah dari MUI Pusat bisa menjembatani, membantu agar kemudian program-program di MUI Kalbar dapat dilaksanakan. Saya kira itu, dan rasa-rasanya kalau saya tidak juga berpantun pasti dianggap kurang ini ya. Nanti yang ketua umum sudah berpantun, ketua Wantim juga, masa dari pusat ada pantunnya ya, boleh ya. Sedikit. Jalan pagi menyusur taman, bunga mekar harum semerbak, ulama hadir membawa aman, menyatukan umat dengan hati yang bijak. Ya, satu lagi, burung camar terbang ke awan, tinggi melayang ke arah timur,
karena kita lagi di barat, jadi ke timur aja. Ulama mengajak hidup rukun kawan, hindari sengketa dan kata yang kabur. Terima kasih. Barakallahu fikum. Tidak lupa salam dari ketua umum kita. Ya, tadi saya komunikasi dan juga disampaikan oleh ananda beliau, Gus Farid. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan arahan Bapak Dr. Muhammad Zaitun Rasmin LCMA. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat sekaligus membuka Mukerda MUI secara resmi yang ditandai dengan pemukulan gong. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat kepada Bapak Dr. Andes Alfian Salam MM. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan kami muliakan pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat, hadir dalam kesempatan ini Ketua Bidang Ukhuwah MUI Pusat, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin LCMA. Selamat datang kembali ke Kalimantan Barat. Yang kami hormati Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, yang mewakili. Yang kami hormati pula Wali Kota Pontianak yang mewakili, dan juga Bupati Kuburaya yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kalimantan Barat, dan juga Ketua Umum MUI Kalimantan Barat beserta seluruh jajaran pengurus, dan juga Ketua MUI dan pengurus MUI Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat yang hadir pada kesempatan saat ini, pimpinan PT Bank Kalbar, dan juga yang kami hormati Ketua Basnas Kalimantan Barat, Ketua Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Barat, dan juga Ketua Panitia serta seluruh jajaran, dan Bapak Ibu semua yang hadir dalam kesempatan ini, yang mohon maaf tak dapat kami sapa satu persatu tanpa mengurangi hormat kami kepada Bapak Ibu semua yang hadir. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap dalam bimbingannya dan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami menyampaikan salam permohonan maaf dari Bapak Gubernur yang seyogyanya juga semula terjadwal hadir pada kesempatan ini, namun pada saat hari ini beliau mendapatkan amanah untuk hadir di pertemuan Bank Indonesia Pusat, sehingga beliau mengamanahkan kepada kami untuk hadir bersama pada kesempatan ini dan menyampaikan beberapa poin sambutan yang tentunya walaupun tanpa kehadiran langsung beliau tidak mengurangi semangat kita bersama dalam menyelenggarakan musyawarah kerja daerah MUI Kalimantan Barat saat ini. Alhamdulillah, puji serta syukur mari kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan segala limpahan rahmat nikmat karunia-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul, bersilaturahim,
pada Musyawarah Kerja Daerah Majelis Ulama Indonesia MUI Kalimantan Barat tahun 2025 saat ini. Untuk itu kami atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada Dewan Pimpinan dan seluruh jajaran Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat atas penyelenggaraan Musyawarah Kerja Daerah saat ini. Semoga forum ini menjadi sarana strategis untuk memperkuat konsolidasi, menetapkan program kerja yang semakin baik, sekaligus mungkin juga mengevaluasi hal-hal yang telah dilaksanakan serta merumuskan langkah-langkah nyata dalam membangun umat dan daerah di Kalimantan Barat ini. Ibu bapak hadirin yang kami hormati, kami menyambut baik tema Musyawarah Kerja Daerah kali ini, yaitu meneguhkan peran ulama dalam memelihara keharmonisan umat dan kelestarian lingkungan. Karena kita mengetahui di tengah dinamika sosial, kemajuan teknologi dan arus informasi yang tentunya kita rasakan sangat cepat saat ini, peran ulama memang menjadi semakin penting sebagai penyejuk, penuntun moral dan penguat harmoni antar umat. Dan ulama juga adalah teladan yang dihormati dan dipercaya oleh masyarakat melalui ceramah, fatwa, serta keteladanan yang dihadirkan dari para ulama akan mampu menanamkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, yang meneguhkan kedamaian, toleransi, serta persatuan dan kesatuan. Kita pahami bahwa Kalimantan Barat adalah provinsi yang memang sesungguhnya kaya akan keberagaman. Hubungan antar umat beragama telah terjalin dengan baik. Namun upaya menjaga keharmonisan tentunya tidak pernah berhenti, dan karenanya ulama merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun kehidupan masyarakat yang rukun, damai, dan sejahtera. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, lebih dari itu semua, tema Musyawarah Kerja Daerah yang juga menekankan terkait pentingnya kelestarian lingkungan ini menjadi hal yang selaras dengan visi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yaitu terwujudnya Kalimantan Barat yang adil, demokratis, religius, sejahtera, dan berwawasan lingkungan. Daerah ini memiliki kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang luar biasa tinggi, yang menjadi amanah bagi kita semua untuk dapat menjaganya. Dan tentu para ulama juga memiliki peran strategis dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang menekankan pada tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, sehingga kesadaran ekologis masyarakat mudah-mudahan dapat tumbuh melalui dakwah, pendidikan, dan keteladanan yang nyata, baik seperti melalui kegiatan penanaman pohon di sekitar masjid ataupun rumah-rumah ibadah, pengelolaan sampah yang semakin profesional, serta kegiatan peduli lingkungan lainnya. Dan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat insya Allah akan senantiasa memberikan dukungan sepenuhnya terhadap program-program keagamaan yang selaras dengan upaya pelestarian lingkungan serta pengembangan energi ramah lingkungan. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang sangat berharga ini, izinkan kami menyampaikan apresiasi atas dedikasi Majelis Ulama Indonesia MUI Kalimantan Barat yang tentunya telah secara konsisten membimbing umat, menyebarkan nilai-nilai keagamaan, dan aktif berkontribusi dalam pembangunan daerah. Kita berharap semoga Majelis Ulama Indonesia, khususnya Kalimantan Barat, terus menjadi mitra strategis pemerintah dan pemerintah daerah dalam memperkuat moderasi beragama, meningkatkan pendidikan keagamaan, dan membina kerukunan umat. Dan tentunya dukungan para ulama
organisasi Islam dan seluruh elemen masyarakat sangat menentukan keberhasilan pembangunan serta kelangsungan kehidupan yang harmonis, terutama di Kalimantan Barat yang kita cintai ini. Hadirin yang kami hormati, apa yang kita hadapi saat ini dalam situasi umat dan kebangsaan, tentunya kehadiran Majelis Ulama Indonesia khususnya di Kalimantan Barat diharapkan dapat semakin kuat dalam upaya memberikan support moral dan pembinaan kepada umat dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Kita boleh diharapkan berbagai persoalan-persoalan, tentu umat juga harus dapat kita kuatkan secara batin dan lahirnya, sehingga kehidupan dalam menyelenggarakan kehidupan hubungan antar manusia dan juga antar agama semakin lebih baik, terutama di Kalimantan Barat ini. Secara khusus merespon apa yang disampaikan Ketua Umum MUI Kalimantan Barat dan juga tadi disampaikan oleh Ketua Dewan Pertimbangan, pada prinsipnya bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak akan pernah melepaskan kehadiran dan peran dari Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat. Kalaupun ada hal-hal yang barangkali masih belum maksimal dalam layanan ataupun perhatian, barangkali sebagaimana disampaikan Pak Kiai Haji Zaitun tadi, itu adalah faktor komunikasi yang insya Allah harus terus dibangun dan dikuatkan. Tidak hanya komunikasi antar majelis ulama dengan pemerintah daerah, tetapi juga komunikasi internal juga harus dikuatkan, sehingga sama-sama mengarah kepada satu tujuan bersama demi kemuliaan dan kekuatan umat yang ada di Kalimantan Barat ini. Insya Allah Bapak Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Haji Rian Nursan, tetap membuka ruang untuk komunikasi dan diskusi terhadap hal-hal yang barangkali menjadi persoalan-persoalan mendasar seperti berkaitan dengan fasilitas kantor misalnya, yang kemarin juga sudah disampaikan langsung oleh Pak Wajidi dalam kesempatan kami berdiskusi dan berkomunikasi dengan Bapak Gubernur. Hanya saja memang kalau tidak dikomunikasikan intent, terkadang mungkin terlewatkan. Makanya kami merespon apa yang disampaikan Pak Zaitun tadi, Pak Kiai Zaitun, tidak hanya kepada Bapak Gubernur, barangkali pada tingkatan-tingkatan pengelola secara teknis, mungkin bisa dilanjutkan untuk komunikasi-komunikasi yang lebih terarah dan insya Allah mendapatkan hasil yang baik, walaupun tentu dalam kondisi Kalimantan Barat saat sekarang barangkali banyak hal yang perlu kita tata lagi, terutama persoalan aset kita. Nah, inilah yang menjadi hal-hal yang mungkin perlu kami sampaikan juga pada kesempatan ini. Kebetulan kami sebagai asisten administrasi dan umum mengkoordinasikan pengelolaan aset di Kalimantan Barat bersama Badan Keuangan Aset Daerah, termasuk merespon apa yang diharapkan kemarin oleh MUI Kalimantan Barat terkait dengan rencana pemanfaatan gedung PKBI. Barangkali ini karena memang PKBI itu adalah tanahnya milik pemerintah provinsi, tetapi gedungnya adalah gedung PKBI yang tentu perlu kita komunikasikan intent lagi. Insya Allah mungkin sedang diinventarisir, mungkin di mana ruang ataupun barangkali aset yang saat ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan MUI. Insya Allah pemerintah daerah sekali lagi tidak akan pernah melepaskan kehadiran MUI di tengah banyaknya organisasi-organisasi Islam secara khusus yang ada di Kalimantan Barat dan juga berbagai organisasi yang ada di daerah ini. Mohon maaf kalau kami dari pemerintah provinsi mungkin juga belum maksimal dalam mengkomunikasikan hal ini kepada Majelis Ulama, khususnya pengurus Majelis Ulama Kalimantan Barat. Atas nama pimpinan, saya sampaikan ini karena ada tanggung jawab moral kami juga dalam konteks tugas dan secara pribadi. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan mewakili Bapak Gubernur dan membacakan beberapa poin sambutan Bapak Gubernur dalam kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dan di penghujung sambutan ini juga
kalau tak diikuti dengan pembacaan pantun rasanya tak lengkap juga Pak Kiai. Burung terbang di pagi hari, menyanyi merdu di pohon mangga. Semoga Mukerda ini memberi inspirasi untuk MUI Kalbar menjalankan tugas secara bijaksana. Pergi ke kebun menanam sayuran, ada selada dan juga tomat. Hari ini Mukerda MUI Kalbar dilaksanakan, semoga memberi manfaat untuk umat dan masyarakat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemukulan gong ini akan didampingi oleh Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin LCMA, Bapak Haji Mi'rat SAG MAP, dan Bapak Dr. Andes Kiai Haji Basri Haj. Kami persilahkan. Dengan memohon keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini atas nama Gubernur Kalimantan Barat, penyelenggaraan Musyawarah Kerja Daerah Majelis Ulama Kalimantan Barat tahun 2025, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kami nyatakan dibuka. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dengan demikian, Musyawarah Kerja Daerah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025 secara resmi telah dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi setiap langkah kita. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya pembacaan deklarasi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Hadirin sekalian, sebagai wujud komitmen Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat dalam mengawal umat dan keutuhan bangsa, marilah kita bersama pembacaan deklarasi MUI Kalimantan Barat. Kami undang perwakilan pengurus MUI Kalimantan Barat, Bapak Al-Mukarram Dr. Lukman Hakim MSI, untuk membacakan naskah deklarasi. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, ustadz, ustazah, mari kita bersama-sama membacakan deklarasi Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat. Saya dulu, baru nanti diikuti oleh Bapak dan Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat. Dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kami menyatakan komitmen. 1. Menjaga ukhuwah Islamiyah dengan memperkuat persaudaraan dan harmoni umat Islam di Kalimantan Barat. 2. Menjaga ukhuwah wataniyah dengan mengutamakan persatuan dan keutuhan masyarakat Kalimantan Barat dalam bingkai NKRI. 3. Menjaga ukhuwah basyariah dengan menghormati martabat setiap manusia dan memperkuat toleransi antar warga di Kalimantan Barat.
4. Menjaga lingkungan dengan mendorong perilaku yang bertanggung jawab dan menjaga kelestarian alam Kalimantan Barat sebagai amanah Allah Subhanahu wa taala. Pontianak 8 Jumadil Akhir 1447 Hijriah bertepatan dengan 29 November 2025. Deklarasi ini dengan ridha Allah Subhanahu wa taala ditandatangani para pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat dan juga Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah launching buku dengan judul Kumpulan Ulama Kalimantan Barat. Abang Kodong, dan banyak tokoh lain yang memberikan kontribusi besar bagi umat. Buku ini tidak hanya menampilkan biografi singkat, tetapi juga menggali perjalanan mereka dalam menyebarkan ajaran Islam, tantangan yang mereka hadapi, serta warisan ilmu yang terus hidup hingga sekarang. Dengan bahasa yang mudah dipahami dan kaya informasi, buku ini menjadi bacaan berharga bagi pecinta sejarah, pemerhati agama, dan siapapun yang ingin mengetahui perjalanan Islam di Kalimantan Barat melalui kisah para ulama yang penuh inspirasi. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Acara launching ini ditandai dengan penyerahan buku dan plakat dari Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat kepada pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia, Gubernur Kalimantan Barat, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, dan perwakilan MUI Kota Pontianak yang akan diwakili oleh Bapak Muhammad Nahir MPD. Silakan. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah.
kemaslahatan, kesuksesan, dan keberkahan kita semua, kami undang Al-Mukarram Kiai Haji Kartono MPDI untuk memimpin pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempurnaan kegiatan kita, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya nur samawati wal ard. Ya Allah, Engkau cahaya yang menuntun hati kami. Merajut pertemuan ini dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, sehingga kami dapat mengikuti acara pembukaan ini, acara pembukaan Musyawarah Kerja Daerah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Allahumma alif baina qulubina. Ya Allah, satukanlah hati dan langkah para ulama kami dalam menjaga keharmonisan umat, menebar kedamaian, dan melestarikan bumi yang Engkau berkahi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami penjaga bumi-Mu ini, pecinta hutan yang Engkau hantarkan, pemelihara laut dan udara yang Engkau titipkan sebagai amanah kepada kehidupan kami. Allahumma alhim ulama'ana hikmatan. Limpahkanlah kepada para ulama kami hikmah yang jernih, lisan yang menyejukkan, hati yang ikhlas, dan langkah kebijaksanaan yang penuh keberkahan. Ya Allah, lancarkanlah musyawarah ini dan jadikanlah setiap keputusan kami sebagai jalan maslahat untuk umat, bangsa, dan lingkungan kami. Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tatarukna min ba'dihi tatarukan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa bersama tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pembukaan Musyawarah Kerja Daerah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025. Melihat orang terbang di hutan, alam lestari, jiwa pun tenang. Syukur dan terima kasih kami ucapkan. Sampai jumpa Maestro Hotel nanti petang. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon perkenan Bapak Gubernur dan seluruh tokoh untuk sesi foto bersama, dan kami persilahkan seluruh hadirin dan tamu undangan untuk maju ke depan. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu hadirin dan yang tamu undangan yang berbahagia, kami persilakan untuk segera kita foto bersama, kita abadikan momen yang luar biasa kita pada sore hari ini. Ya, setelah ini Bapak Ibu kami persilakan untuk menuju Maestro Hotel untuk kunci kamar sudah kami siapkan di meja administrasi di bagian depan. Ya, silahkan Bapak Ibu kita foto bersama. Kami persilakan Bapak Ibu hadirin dan para kita ada momen ini dengan